Assalamualaikum teman-teman. Malam Senin ini saya bareng Vega menuju ke arah Jakarta. Sulit sekali untuk mendapatkan bangku di nomor 1 ya. Itu harus pesan jauh hari sebelumnya. Saya sendiri dapat bangku 1A itu pesannya Jumat malam Sabtu. Nah, kebetulan di malam Senin ini terjadi kemacetan di mana-mana. Melalui aplikasi Google Map ini kelihatan sekali warna merah, dan ini juga tol Cikampek juga begitu. Nah, hebatnya lagi, walaupun misalnya jauh-jauh hari, ternyata ini penumpangnya berlebihan. Ada 2 orang yang duduk di bangku kondektur. Silakan Kang. Saya berangkat pukul 7 malam dari Majenang ya, dan itu ternyata adalah bus yang belakang atau terakhir untuk bus premium. Semua bus sudah ada di depan. Sesampai di Banjar, saya ketemu dengan Karangpucung Jakarta, itu R136, yang kebetulan malam ini yang bertugas adalah Oman dan Edi. Nah, di Banjar ternyata ada juga yang naik. Singkat cerita, kita sudah di Imbanegara ya teman-teman. Itu adalah Teh Ida ya. Dia adalah pramugari pada Vega. Nggak tahu ini kebetulan sekarang seragamnya kok pakai kaos ya. Lebih kasual sih menurut saya daripada pakai baju-baju formal seperti yang lalu. Teh Ida hanya sampai di pom bensin Imbanegara ya, dan kita meneruskan perjalanan sampai ke rumah makan. Pak Kene ini harus upacara bendera sementara berdiri karena 2 bangkunya dipakai oleh penumpang. Saya sendiri di pojok kiri depan ini ternyata nggak kebagian view sama sekali ya. Jadi yang kalau melihat ke depan ya seperti itu, hanya aspal sedikit. Beda dengan 1B, tapi memang nggak ada, satu-satunya bangku depan yang tersisa ya bukan bangku kondektur, itu hanya 1A. Jadi saya ambil saja teman-teman. Nah, waktu di rumah makan ini ternyata semua sudah kumpul, dan Vega kelihatan yang terakhir. Sempat nyalip-nyalip juga teman-teman, ini blong kanan terus karena mengantisipasi yang di depan itu akan ada kemacetan yang cukup panjang. Nah, ini agak deg-degan sebenarnya, tapi kalau view-nya lurus ke depan ya akan lebih bagus lagi. Tapi ya bagaimana, kita hanya bisa mengintip bagian belakang dari kendaraan yang akan disalip. Pukul 21:12 kita masih menuju ke arah Cihaur. Kali ini Vega tetap bersama Kang Dul Selut Gatot Kaca Muka Bengkel ya. Nah, ini kita ancang-ancang mau nyalip lagi, tapi yang depan ini agak susah teman-teman. Nah, kita paksa ke kanan, ternyata banyak kendaraan dari arah seberangnya. Nah, kita babat aja kanan. Coba lihat teman-teman, ini sepeda motor sampai keluar ke bahu jalan ya, karena jalannya memang sempit dan kita terpaksa harus ngeblong supaya tidak terjebak macet nantinya. Nah, ini kalau dari jauh kita nggak kelihatan karena kacanya buram teman-teman. Tapi ya saya coba sebisa mungkin ini sedikit kelihatan. Di depan ini ada mobil travel. Kita memasuki rumah makan SR yang ada di Cihaur.
Dan kebetulan waktu saya di ESR ini di WA sama Kang Dul Slot untuk masuk ke area sarang macan ya. Nah, ini sarang macan, sarangnya para personel. Di sini para personel mendiskusikan arah mana yang akan diambil karena kemacetan ada di mana-mana. Rencananya mau ambil Garut, tapi ternyata di Garut pun jalurnya kuning karena ada pembangunan jalan. Akhirnya disepakati untuk konvoi saja melewati jalur Ciawi atau jalur biasanya. Nah, selesai briefing di sarang macan ini, kita keluar untuk meneruskan perjalanan. Tidak lama, paling sekitar 20 menit tadi kita ketemu di dalam sambil istirahat ya. Karena rumah makan SR ini merupakan rest area bagi bus premium. Kita langsung putar kepala menuju ke arah Jakarta. Oh ya teman-teman, para pelanggan bus premium ini mungkin setia menggunakan bus premium yang umurnya belum begitu lama ya. Ini karena ketepatan janjinya. Jadi mau 2 hari atau 3 hari sebelum keberangkatan kita memesan, maka waktu keberangkatan kita juga akan mendapat bis yang kita pesan. Ini kita sedang naik di tanjakan Gentong, ramai sekali dari atas. Ketemu situasi seperti ini, Kang Dul langsung tancap gas. Ya, jadi ini sudah sampai di Lingkar Gentong dan ternyata kosong. Kenapa langsung tancap gas? Ini tujuannya adalah sampai di Jakarta sepagi mungkin, dengan pertimbangan adanya kemacetan di area Lingkar Nagrek. 141 sama ini 185 Pak ya? Yang baru 185 ya? Iya. Oh ya teman-teman, di awal berdirinya PO Bus Premium yang melayani akap ke Jakarta ini, manajemennya ini masih mirip dengan manajemen Gapuraning Rahayu yang mengutamakan ketepatan waktu keberangkatan dan ketepatan waktu sampai di tujuan. Ketepatan waktu sampai di tujuan ini dikenal sebagai kecepatan dalam perjalanan, tertib dan nyaman. Namun kondisi sekarang sepertinya sudah agak berbalik, karena meskipun tidak ada peremajaan di tubuh bus premium, namun interiornya terawat dengan baik. Jok-joknya masih bagus dan tentu joknya lumayan premium ya, dan kabin yang harum. Bus premium ternyata juga melayani pariwisata ya, untuk bus pariwisata. Nah, ini kita masih konvoi di belakang Alhena. Alhena ini nanti akan berputar ya dari Lebak Bulus dan singgahnya di Kalideres. Ya sama seperti GR yang sekarang ya. GR sekarang itu, GR yang Sapu Jagat itu dari Kalideres kemudian masuk Lebak Bulus lalu ke arah Kampung Rambutan. Kadang tidak ke Lebak Bulus tapi langsung ke Kampung Rambutan dan ngetem di sana. Dulu
Base premium seperti itu waktu armadanya masih 4. Dan bahkan beberapa kali mencoba melewati area Majalengka. Nah, waktu macet ini saya tantang ke Kang Dul gitu, Kang, ayo kita lewat Majalengka, berani apa enggak? Nah, sekarang pertimbangannya sudah lain, karena selain pertimbangan ketepatan waktu adalah juga pertimbangan mengenai checker. Dulu checkernya masih boleh dikatakan belum ada ya, hanya satu. Jadi lepas isi solar langsung ambil kanan dan masuk ke Majalengka. Teman-teman, ini kita masih di area Sukamana. Nah, ternyata di depan Alhena ini ambil kanan ngeblong jauh. Kita mau ikutan, tapi ternyata di depan sana itu ada tikungan yang belum tahu kondisi di depannya. Jadi kita cukup sedikit mengcover ya dari belakang. Tadi sebenarnya ada sebuah pemandangan yang menarik, cuma nggak bisa divideokan ya, yaitu bagaimana caranya Alhena dan Vega ini kerjasama cover mengcover gitu. Jika Alhena lagi ngeblong ke kanan, Vega menutup yang di belakang supaya tidak dimasukin kendaraan lain, dan jika kondisi darurat bisa digunakan untuk merapat ke arah kiri. Dan di Limbangan ini kita ketemu dengan Gapuraning Rahayu R145. Saya nggak tahu siapakah drivernya, apakah Pak Uus atau Pak Atang. Tapi yang jelas ini nanti akan terjadi kejar mengejar di Lingkar Nagrek. Cukup kencang teman-teman. Ini yang R145 jurusan Kalideres. Dan hebatnya lagi, ternyata ini adalah B1 satunya yang kita jumpai dari arah timur menuju ke barat dari PO Gapuraning Rahayu. Yang lainnya masih di belakang atau mungkin beberapa tidak berangkat, saya kurang tahu. Yang pasti yang tadi kita ketemu adalah R136 dan ini R145. Nah teman-teman, kejar mengejar dan salib menyalip di area Lingkar Nagrek ini akan menjadi penutup jumpa kita pada trip menuju ke arah Jakarta. Di sisi kanan kita mencoba menyalip R145, tetapi ternyata di depan kita persis ada truk sehingga kita mengurangi kecepatan dan R145 melaju ke depan. Masih kalah lagi, ternyata yang 145 itu yang terhalang truk, dan truknya kita bagi dua saja, dari kiri dan dari kanan. Sedikit unggul R145, tapi di kesempatan selanjutnya langsung dibabat habis oleh Kang Slot. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita jumpa kapan-kapan. Salam.